Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambisi dunia. Manusia tidak lepas dari ambisi dunia. Apa sih ambisi itu? Ambisi adalah keinginan, hasrat atau minat yang berkaitan dengan kegiatan dunia dan isinya. Tidak sedikit di antara kita yang ingin mendapatkan kegiatan dunia yang berupa peradaban, kehidupan, dan kebudayaan. Maka ketika keinginan ini ditancapkan di dalam pikiran, dimantapkan dalam benak, dan dihasratkan dalam sebuah harapan, maka lahirlah sebuah ambisi. Ketika kita hidup di dunia, maka ambisi tersebut disebut ambisi dunia. Nah, ambisi dunia, kayak apa sih ambisi dunia itu? Yaitu keinginan untuk merealisasi yang ada di dalam peradaban dan kehidupan. Semakin peradaban seseorang maju, maka ambisi dunianya akan semakin maju dan tinggi. Semakin kebudayaannya maju, dipastikan maka kebudayaan tersebut akan menghantarkan mereka berperadaban, akan memunculkan kebutuhan, akan memunculkan keinginan dan hasrat. Sehingga dipastikan ketika orang yang punya visi maju ke depan, maka akan diiringi dengan peradaban dan kebutuhan yang makin maju. Lahirlah ambisi, dan ambisi. Nah, apakah ambisi dunia itu negatif? Tidak. Ambisi dunia itu positif selama dalam rangka kita sebagai seorang khalifah, orang yang memegang amanah agar menjaga keseimbangan bumi, agar menjaga kelestarian bumi, agar menjaga kesinambungan bumi. Maka dipastikan ambisi tersebut dalam rangka menata jagat. Yang menjadi catatan apabila ambisi kita tersebut merusak hasrat kehidupan, merusak kelestarian alam, mengotori dunia, membuat polusi udara, inilah yang menghancurkan. Maka ambisi ada dikatakan ambisi secara umum publik, tetapi juga ambisi secara personal atau pribadi. Kalau ambisi pribadi bisa dikatakan kayak cita-cita. Misalnya kita ingin jadi dokter, kita ingin jadi pilot, atau ingin jadi seorang pengusaha yang sukses di masa depan. Itu ambisi pribadi. Ada ambisi yang sifatnya sosial. Oh, kami ingin menata lingkungan, kami akan menjaga kelestarian bumi, kami akan menjaga kehidupan, kami mencoba mencari keserhasian alam, harmonisasi hingga terjadi kemapanan. Itu ambisi sosial. Ada ambisi religi, misalnya ketika kaya kita akan melakukan kegiatan ibadah haji. Atau mungkin ketika kita kaya, kita akan bersedekah, berkorban kepada para yatim, para piatu, dan orang-orang duafa. Itu ambisi yang sifatnya religi. Tetapi apakah ada ambisi yang lain? Ya, misalnya ketika dengan karir ingin jadi dokter, ingin jadi DPR, atau ingin jadi yang lain. Jadi ambisi dunia itu adalah ambisi yang ada dalam kehidupan aktivitas dunia. Nah, bagaimana negatifnya ambisi? Ya, negatifnya ambisi kalau di dalam proses merealisasi ambisi dia melanggar etika, melanggar aturan, melanggar norma, menghancurkan cara-cara yang positif, menempuh jalan-jalan yang tidak terhormat. Artinya apa? Mengharamkan yang halal. Ini jadi masalah. Jadi ketika seseorang untuk merealisasi ambisi tersebut harus menghalalkan yang haram, ini menjadi masalah dan menjadi catatan bagi kita. Maka saya katakan ambisi harus disinergikan, diselaraskan dengan kehidupan sekitar kita yang tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariah. Maka ambisi harus sinergi dengan syariah. Ambisi harus sinergi dengan harmonisasi alam. Ambisi harus sinkron dengan jiwa-jiwa yang suci. Jangan sampai ambisi itu menghancurkan kita, membuat kita menjadi, keluar dari syariat, keluar dari kehidupan yang baik. Maka saya katakan, buatlah standarisasi ambisi yang dimana ambisi tersebut
tetap dalam koridor kebaikan, ambisi tetap dalam koridor kebenaran, ambisi tetap dalam koridor yang hak bukan yang batil. Itu yang terjadi. Sekali lagi, apakah kita akan menjaga ambisi kita menjadi sesuatu yang positif? Kalau ambisi kita menjadi sesuatu yang negatif, dipastikan maka kehidupan ini akan porak-poranda. Nah, ambisi yang bagaimana lagi sih yang membuat kita harus makin eksis gitu? Ya, ambisi berikutnya yang buat kita semakin eksis adalah ambisi yang sinkron antara pikiran, hati, jiwa, dan kesejatian hidup. Dipastikan bahwa manusia itu terbatas, fana. Maka untuk merealisasi ambisi ada dua hal. Cepat tercapai atau lambat tercapai atau tidak tercapai. Ya. Maka ketika merealisasi belum tercapai perlu istiqomah, perlu proses. Kalau belum tercapai perlu keajekan, perlu rutinitas untuk merealisasi. Kalau tidak tercapai maka harus berusaha lebih keras agar tercapai. Itu yang terjadi, maka lakukan ikhtiar-ikhtiar yang positif bagi kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya dan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.